Deg-degan, Bu. Baik Ibu, yang kedua ada Ibu Elis. Ibu Elis lagi ya? Kemarin sepertinya Ibu Elis juga. Ibu Elis dari Iya. Majalengka, Oh, Bu. Elis. Yang ini Ibu Elis Herawati. Baik Iya, Ibu, sehat ya Bu. alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Yayat Mas Koko. Apa Ayo kabar tuh ya, Bapak? terus tuh yang penting amuk ramai mana? Baik Bapak Ibu, untuk materi kali ini mohon disampaikan oleh kelompok 4. Nanti kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai epistemologi ini. Pada kelompok 4 kami persilakan. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak, apakah sudah jelas suaranya? Izin saya screen. Jelas, Mbak. Jelas Bapak. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu dosen, teman-teman. Semoga semuanya di pagi hari ini pada sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Ibu Agnes, Ibu Elis, dan saya sendiri. Dengan mempresentasikan materi epistemologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 4 kami persilahkan, atau kepada yang pertama diri saya sendiri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kita langsung mulai aja. Yang pertama itu pendahuluan. Epistemologi merupakan cabang utama dalam filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan dalam kehidupan manusia. Pengetahuan memiliki peran vital karena melalui pengetahuan manusia mampu memahami lingkungan, beradaptasi, dan mengembangkan peradaban. Dalam konteks filsafat ilmu, epistemologi menjadi fondasi dalam membangun sistem ilmu pengetahuan yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengertian menurut beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Abdul Amin. Epistemologi adalah cabang filsafat. Mohon maaf, ini tidak terlihat. Saya ulangi. Menurut Abdul Amin, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, kebenaran, sumber metode, dan struktur pengetahuan. Misalnya, epistemologi mempengaruhi bentuk peradaban manusia dalam skala global dan secara khusus mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk selanjutnya kepada Ibu Agnes, saya persilahkan untuk melanjutkan. Ibu Elis, Bapak. Oh ya, maaf Pak. Baik, Ibu Elis. Ya, terima kasih kepada Bapak Yayat atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang epistemologi dalam filsafat umum. Di sini ada menurut Fajriani et al. 2023 ya. Di sini menjelaskan epistemologi dalam filsafat umum adalah studi tentang pengetahuan yang mencakup sumber, hakikat, ruang lingkup, dan validasinya. Tujuan seorang epistemologi adalah untuk mempertanyakan bagaimana sesuatu terjadi, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dari yang lain, dan hal-hal tentang keadaan dan kondisi sesuatu dalam ruang dan waktu. Apa dasar epistemologi yang memungkinkannya mempelajari logika, etika, dan estetika, serta cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan arsitektur. Selanjutnya, Pak.
Di sini menurut El Qudwah et al. Tahun 2026, hakikat pengetahuan. Epistemologi mempertanyakan apa itu pengetahuan, bagaimana ia berbeda dari opini atau keyakinan, dan kriteria untuk membedakan pengetahuan yang valid dari yang tidak valid. Epistemologi yang sangat penting dan digunakan sebagai pegangan. Dengan kata lain, empirisme dan rasionalisme. Bahkan, kedua aliran ini dianggap sebagai dasar dari metode keilmuan kontemporer. Semuanya diukur dan dievaluasi berdasarkan dua prinsip ini. Apakah itu rasional atau dapat dibuktikan secara empirik. Sebuah perspektif yang tidak memenuhi dua syarat tersebut tidak dianggap ilmiah. Selanjutnya, Pak. Sejarah epistemologi. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat, sumber dan batas-batas pengetahuan memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era filsafat Yunani kuno. Ada dua ya sejarah epistemologi. Yang pertama Plato. Plato itu menekankan bahwa pengetahuan sejati berasal dari dunia ide yang bersifat tetap dan sempurna. Sedangkan Aristoteles lebih menekankan pada pentingnya pengalaman dan observasi dalam membangun pengetahuan. Seiring perkembangan zaman, berbagai aliran epistemologi muncul dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Agnes. Baik, terima kasih Mbak Elis. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang adanya aliran epistemologi. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya seiring perkembangan zaman, berbagai aliran epistemologi itu muncul. Nah, di sini ada 6 aliran epistemologi, yaitu yang pertama adalah rasionalisme. Jadi di mana rasionalisme itu adalah aliran yang menekankan akal pikiran itu adalah sebagai sumber utama pengetahuan yang valid. Jadi pengetahuan itu berasal dari akal. Kemudian aliran empirisme, di mana pandangan bahwa pengetahuan manusia itu diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indera. Jadi pengalaman itu merupakan sumber tunggal dari pengetahuan. Nah, sedangkan aliran epistemologi yang ketiga yaitu skeptisisme, di mana aliran yang meragukan kemungkinan manusia itu memperoleh pengetahuan yang pasti atau hakiki. Jadi, skeptisisme ini menekankan untuk menunda penilaian atau mengkritik sebelum adanya bukti yang benar-benar kuat. Selanjutnya, positivisme, di mana aliran yang berakar dari empirisme, jadi namun lebih kuat menyatakan bahwa pengetahuan yang sah itu hanyalah berdasarkan fakta nyata, positif, dan dapat diukur secara ilmiah. Selanjutnya, aliran pragmatisme, di mana menurut aliran pragmatisme itu menekankan bahwa kebenaran pengetahuan itu diukur dari kegunaan praktisnya. Jadi sesuatu itu dianggap benar jika memiliki konsekuensi praktis dan bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, pandangan idealisme atau kritisme. Jadi aliran ini menekankan bahwa pengetahuan itu hasil gabungan antara pengalaman indrawi dan juga struktur akal pikiran. Jadi gabungan antara pengalaman dan akal. Jadi berpusat pada subjek yang mengetahuinya. Dan selanjutnya, peran epistemologi dalam membangun pengetahuan ilmiah. Yang pertama, menentukan kebenaran ilmiah. Epistemologi itu membantu kita menetapkan standar kebenaran dalam kehidupan pengetahuan. Yang mana artinya tidak semua informasi itu langsung dianggap benar, tetapi harus memenuhi kriteria. Seperti contohnya berdasarkan bukti logis dan bisa diuji. Dan jadi kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana kita
tahu ini benar, bukan sekedar katanya benar. Kemudian peran yang kedua yaitu menguji metode dan asumsi. Epistemologi membuat peneliti itu tidak asal memakai cara penelitian. Jadi setiap metode itu harus diuji apakah sudah tepat dan dapat dipercaya. Selain itu, asumsi awal juga diperiksa karena jika dasar pemikirannya salah, hasilnya juga ikut salah. Peran yang ketiga yaitu adalah mendorong berpikir kritis. Dengan memahami dari mana pengetahuan itu berasal dan apa batasannya, seorang itu tidak mudah percaya begitu aja. Jadi ia akan selalu bertanya apa buktinya, kemudian apakah ini logis, apakah ada sudut pandang lain. Jadi karena ini penting agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas. Selanjutnya yang terakhir itu adalah peran menjaga integritas ilmiah. Jadi epistemologi itu membantu menjaga kejujuran dalam ilmu pengetahuan. Jadi peneliti itu dituntut untuk jujur terhadap data, tidak memanipulasi hasil dan mengikuti aturan ilmiah sehingga ilmu yang dihasilkan bisa dipercaya dan bermanfaat bagi orang. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yayat. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik dan dari kelompok 4. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, tetapi kami berharap tidak ada yang bertanya. Ya, yang mau bertanya silahkan di kolom chat aja, khawatir kalau langsung kurang begitu jelas. Terima kasih. Bukan. Atau memang sudah ada yang mau bertanya, langsung aja Pak Yayat. Silakan, boleh di chat. Ini ada. Baik, yang pertama ada pertanyaan, langsung dijawab aja ya. Dari Ibu Mia Tania. Bagaimana kita menyimak host atau informasi dari suatu pandangan epistemologi? Jadi kami tawarkan kepada kelompok lain, barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Mia atau ada yang berpendapat lain, kami persilahkan. Izin Pak Yayat, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mia. Ya. Di sini bagaimana kita menyikapi hoak atau misinformasi dari sudut pandang epistemologi. Menyikapi hoak dan misinformasi dari sudut pandang epistemologi atau cabang filsafat yang mempelajari asal, struktur, metode, dan validasi pengetahuan, berarti kita tidak hanya fokus pada konten berita bohong itu sendiri, ya, tetapi pada cara kita mengetahui dan memverifikasi kebenarannya. Di sini epistemologi menurut kita beralih dari informasi konsumen yang pasif menjadi agen pengetahuan yang aktif dan kritis. Berikut adalah beberapa langkah epistemologi dalam menyikapi hoaks. Yang pertama yaitu penerapan teori-teori kebenaran. Di sini epistemologi menawarkan kompas untuk memilih informasi, khususnya melalui teori kebenaran. Di antaranya ada 3 aspek, yaitu teori korespondensi, apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta di lapangan, periksa apakah kejadian tersebut benar-benar ada, memilih sumber primer,
atau dokumentasi resmi pendukungnya. Yang kedua ada teori koherensi. Apakah informasi tersebut konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada dan terverifikasi? Jika berita baru bertentangan dengan hal fakta mapan, kita harus meragukannya. Yang ketiga ada teori pragmatis. Apakah informasi tersebut fungsinya atau bermanfaatnya? Hoaks sering dibuat hanya untuk memancing emosi atau panik tanpa membawa kebenaran. Terus untuk yang kedua penerapannya yaitu menyebarkan sikap skeptisme sehat. Dalam epistemologi, sikap skeptis bukan berarti tidak percaya pada segalanya, melainkan menunda persetujuan sampai ada bukti yang cukup. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Ada tambahan dari teman yang lain atau dari Pak Yayat, Ibu Resti? Itu baru Ibu Mia, sebagian. gimana Ibu Mia? Atau Ya, yang lain cukup. ada yang berpendapat lain? Dipersilahkan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi? Ibu Mia, gimana Ibu Mia? Sudah cukup, sudah sangat lengkap saya kira. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu. Untuk Saya selanjutnya, tadi mencoba menjawab pertanyaan Bu Aisyah ya. oh iya silakan. Nah, jadi pertanyaan Bu Aisyah itu adalah pengalaman pribadi itu kan bersifat subjektif tergantung pada kondisi situasi dan sudut pandang seseorang. Nah, pertanyaannya apakah pengalaman pribadi itu selalu bisa dijadikan dasar kebenaran untuk semua orang? Jawabannya tidak ya Bu Aisyah. Karena pengalaman pribadi itu kan tidak selalu bisa dijadikan dasar kebenaran untuk semua orang. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya pengalaman pribadi itu kan sifatnya subjektif, yang artinya dipengaruhi oleh perasaan, kondisi, dan sudut pandang masing-masing setiap individu. Jadi bisa berbeda antara satu orang dengan satu orang dengan satu orang dengan yang lainnya meskipun mengalami hal yang mirip atau pengalaman yang mirip. Misalkan contoh seseorang itu merasa eh, belajar bisa nyambung itu dengan cara mendengarkan musik, tapi ada orang lain tidak bisa fokus kalau misalkan belajar tanpa tidak bisa fokus dengan adanya musik. Jadi pengalaman itu benar untuk dirinya tapi belum tentu berlaku buat umum, seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan dasar kebenaran untuk semua orang, seperti itu Bu Aisyah. Apakah jawabannya cukup atau mau menanggapi? Gimana Ataupun Bu Aisyah? teman-teman yang lain? Atau yang lain ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Kita santai saja. Nah, terima kasih Bu Agnes. Saya Iya, rasa cukup Bu. baik. Ada lagi yang mau menanggapi atau cukup? Bu Aisyah, gimana? Sudah cukup katanya Pak. Bu Aisyah, cukup? Cukup Pak Yaya, terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bu Rizka. Apakah kebenaran itu absolut atau relatif? Bisa sesuai dianggap benar jika mayoritas mempercayai bahwa itu benar. Oke, saya sedikit menanggapi ya. Jadi jawabannya bisa keduanya. Itu kalau menurut saya tergantung konteksnya. Kebenaran absolut, kebenaran yang berlaku universal, tidak berubah oleh waktu atau pendapat manusia. Misalnya contohnya seperti di dalam sebuah pelajaran matematika, jika misalkan 2 ditambah 2 sama dengan 4 gitu. Berarti itu suatu kebenaran. Tetapi ada juga kalau misalkan di dalam pelajaran
matematikanya yang terkait dengan, ada kan di matematika ada logika matematika. Nah, gitu. Kenapa saya contohkan ke dalam matematika? Gitu. Kan di matematika itu tidak semua yang benar itu benar, tapi ada beberapa, jika B-nya itu benar, maka implikasinya berarti salah, kebalikannya gitu. Begitu Bu Rizka. Atau yang lain ada yang mau menambahkan? Persilahkan. Gimana? Bapak Ibu, apa belum pada sarapan ini? Ada lagi, Bu Elis, Bu Agnes, apa mau dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Tuh Bu Rizka kayaknya nggak ada suaranya. Gimana Bu Agnes? Nggak Cukup bisa. apa kita tutup aja? Bu Elis, apa kita tutup aja? Udah Pak, itu selanjutnya aja ya Pak. Iya, Jawaban pertanyaan selanjutnya aja saya akan menjawab tentang yang Pak Yulian Rahma ya, mengenai kebenaran tujuan kayak sudut pandang pengamatan adalah inti dari termasuk epistemologi ya. Selama beradab-adab di sini saya akan menjawab yang pertama, yaitu apakah kebenaran objektif itu benar-benar ada? Iya, benar-benar ada ya, tujuannya itu ada. Namun seiring kali terpisah dari persepsi manusia. Kebenaran tujuan didefinisikan sebagai fakta tetap terlepas dari keyakinan, emosi, atau sudut pandang seseorang. Contohnya di sini ada fakta bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ditekan atmosfer standar adalah kebenaran tujuan. Perbedaan dengan fakta adalah data mentah. Ya, faktanya itu adalah data mentah, sedangkan kebenaran adalah hasil intervensi atau fakta tersebut. Sudut pandang manusia di sini memang mempengaruhi persepsi kita terhadap fakta, namun tidak mengubah fakta itu sendiri. Ada yang ditambahkan? Mungkin itu jawaban Pak Yulian. Apakah yang lain bisa menambahkan? Pak Yulian mau menanggapi Pak Yulian? Paling saya sedikit penasaran tuh dokumennya ada nggak ya kayak gitu ya. Kalau kita kan mungkin di agama Islam kan mungkin dari sudut keimanan Al-Quran ya. Kalau di Iya. sudut pandang yang selain di luar keimanan itu ada nggak ya dokumen yang dijadikan kesatuan bahwasan ini tuh benar-benar benar gitu. Atau memang ya selama ini hanya kesepakatan sosial gitu maksudnya. gimana Bu Agnes? Bu Hanya Elis? kesepakatan sosial Pak yang saya tahu mah gitu. Jadi kesepakatan sosial ya, konsep dibuat manusia berdasarkan interaksi seperti norma, nilai budaya atau nilai mata uang. Misalnya seperti itu Pak.
Jadi tidak seperti yang apa namanya itu yang tadi Bapak katakan ada Al-Quran misalnya gitu ya agama Islam. Ini cuma kesepakatannya seperti itu Pak. Berarti izin Bu Elis, berarti tadi yang air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu dari dokumen mana diambilnya? Kok kalau memang kesepakatan sosial. Jadi suka bingung gitu loh. Jadi sebenarnya tuh letak pemisahnya tuh di mana gitu ya kadang-kadang dalam kebenaran ini. Dari interpretasi Pak, interpretasi atas fakta tersebut. Hmm. Mm-mm. Baik, baik, terima kasih Ibu Elis. Saya cuma hanya masih belum apa ya, masih banyak pertanyaan di sini, tapi terima kasih sudah membantu menjawab. Ya, maaf ya Pak kalau misalnya kurang pas Enggak Bu, bagus kok Bu, jawabannya. Ya, bagus. terima kasih Pak. Oh, hilang ya pertanyaan itunya di kolom chatnya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Iip ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara epistemologi membedakan pengetahuan yang valid dan tidak valid khususnya di era digital saat ini. Jadi uh, ini penting banget ya. Maksudnya pengetahuan valid itu biasanya memenuhi adanya bukti yang jelas seperti data, penelitian, sumber terpercaya, kemudian konsisten, tidak bertentangan dengan fakta yang lain, kemudian bisa diuji ulang, kemudian adanya sumber kredibel atau ahli atau lembaga yang terpercaya. Ini yang dikatakan pengetahuan itu valid. Sedangkan kalau pengetahuan yang tidak valid itu kan biasanya berdasarkan opini atau yang tadi berdasarkan pengalaman seseorang, kemudian tidak jelas sumbernya dan tidak bisa diverifikasi, itu yang dikatakan tidak valid. Jadi kesimpulannya itu fakta yang bisa dipengaruhi oleh cara pandang dalam interpretasinya itu, tetapi kebenaran objektif tetap ada dan didekati melalui metode ilmiah. Tidak semua yang terdokumentasi itu benar, dan tidak semua kebenaran hanya hasil kesepakatan sosial. Jadi di era digital itu pengetahuan yang valid harus didukung adanya bukti, kemudian logika dan sumber yang dapat dipercaya. Seperti itu Pak Ip. Bagaimana Pak Ip? Mau menanggapi? Nggak ada suaranya. Baik. Halo, ada suaranya Pak Yat? Iya. Iya Pak, gimana Pak? Gimana Pak Ip? Sudah cukup Bu, terima kasih. Oh baik, terima kasih. Gimana Bu Elis, Bu Agnes? Apakah mau terus dijawab pertanyaan yang begitu banyak ini? Atau kita cukupkan saja? Masih ada waktu berapa menit lagi Pak Yayat? Masih 20.
Mungkin dipersilakan Bapak Ibu ya untuk pertanyaan yang di chat untuk langsung disampaikan karena biar berwarna ya kita berdiskusinya Iya benar. begitu. Karena suaranya cuma bertiga nih. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Eva ya, yang menanyakan jika kecerdasan buatan AI itu dapat menghasilkan pengetahuan baru tanpa melalui proses pemahaman manusia, apakah itu bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan dan bagaimana epistemologi itu merespon hal tersebut? Jawabannya menurut saya bisa ya Bu Eva, tapi dengan syarat bahwa AI itu memang bisa mengolah data dalam jumlah besar, kemudian menemukan pola baru, bahkan menghasilkan temuan yang belum disadari oleh manusia. Namun dalam epistemologinya, sesuatu disebut ilmu pengetahuan jika itu benar, jadi sesuai dengan fakta, kemudian memiliki dasar alasan, ya, justified, dan dapat diuji dan diverifikasi. Ya, jadi kalau dikatakan AI itu sebagai ilmu pengetahuan bisa juga, tapi itu tadi adanya apa namanya tadi fakta yang benar dan dapat diuji dan terverifikasi. Jadi hasil AI itu belum otomatis jadi pengetahuan, tapi bisa menjadi pengetahuan, bisa dikatakan pengetahuan jika sudah diuji, dipahami dan dapat dibuktikan. Seperti itu. Bagaimana Bu Eva? Ya Ibu, bisa diterima. Sudah cukup. Ya cukup. Terima kasih. Barangkali kelompok lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari kami, dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, Jadi intinya pengetahuan baru itu tetap harus diuji ya, diuji Ya, terlebih dahulu meskipun itu nanti bukan berasal dari AI juga konsepnya sama ya, harus ada pengujian. iya betul. Jadi kan Realitas gitu. Faktanya bisa faktanya dapat diuji dengan adanya kebenaran gitu. Ini kan bukan pemikiran seseorang, bukan subjektif. Iya, berarti segala sesuatu hal itu jika memang sudah teruji baru bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan tersebut. Ya, Betul. terima kasih. Ya makanya tadi sudah dijelaskan munculnya beberapa aliran tentang epistemologi tadi. Yang ada 6 tadi sudah saya jelaskan. Nis, izin untuk menyambung tadi yang dari Bu Eva bahwa segala sesuatu pengetahuan itu kan harus diuji. Nah, ini menyambung pertanyaan saya tadi berkaitan apakah metode ilmiah merupakan satu-satunya cara untuk menguji pengetahuan itu. Kan memang tadi dikatakan bahwa aliran dari epistemologi itu ada rasionalisme, empirisme gitu kan. Nah, apakah hanya lewat metode ilmiah kita bisa mengetahui bahwa pengetahuan itu benar atau tidaknya gitu, Bu Agnes. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ya Pak, dengan cara metode ilmiah itu kan ya seperti cara mengkaji ulang, kemudian mengulang eksperimen yang sudah ada, seperti itu kan bisa menambah kebenaran atau fakta yang sudah ada gitu Pak. Itu Pak Ramadan. Berarti Bu, setiap pengetahuan yang didapat misalkan melalui empirisme gitu ya, pengalaman atau indrawi gitu, tetap harus melalui pengujian metode ilmiah Bu, atau karena diakui oleh semua ya sudah itu benar gitu. Ya, kalau menurut saya sih dengan adanya pengalaman kemudian ditambah dengan adanya metode ilmiah ya bisa dikatakan itu sebagai pengetahuan, malah justru memperkuat adanya fakta, kemudian adanya pengalaman, adanya hasil gitu loh Pak. Terima kasih Agnes jawabannya. Iya, terima kasih Pak Ramadan. Selanjutnya Pak Yayat, Bu Elis. Ya, saya selanjutnya akan menjawab dari Ibu Sulsiah ya. Di sini
Yang Pak Ramadan udah Bu. Ini jawabannya udah selesai ya. Selanjutnya saya akan menjawab yang Bu Sulsiah ya. Bagaimana keterkaitan filsafat ilmu ya dalam manajemen pendidikan dan perkembangan teknologi. Di sini filsafat ilmu ya atau teori pengetahuan memiliki keterkaitan yang sangat erat ya dan mendasarkan dalam manajemen pendidikan dan perkembangan teknologi. Epistemologi menjadi landasan tentang bagaimana ilmu manajemen pendidikan yang diperoleh, divalidasi, dan diterapkan, serta bagaimana teknologi dipilih dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada keterkaitannya yaitu 3 ya, ada 3 keterkaitan yang menurut epistemologi. Yang pertama, epistemologi dalam manajemen pendidikan. Yang kedua, epistemologi dalam perkembangan teknologi pendidikan. Yang ketiga, keterkaitan manajemen epistemologi dan teknologi. Itu yang terkait dalam manajemen pendidikan dan perkembangan teknologi. Mangga Ibu ada tambahan? Mungkin itu jawabannya. Ini Bapak apa Ibu Suhilah ini? Ibu Suhilah apa Bapak Suhilah? Iya, Ibu Ibu. Ibu punten tadi penjelasannya dari Wirureta maksudnya dari dalam manajemen bisa lebih lagi nggak tadi dari manajemen pendidikan sama teknologinya. Yang terkaitan apa yang ini ketiganya misalnya yang epistemologi dalam manajemen pendidikan itu ya Bu. Contohnya epistemologi dalam perkembangan teknologi pendidikan dan yang ketiga keterkaitan manajemen epistemologi atau teknologi. Jadi ada 3 keterkaitan ya dalam epistemologi manajemen pendidikan. Gimana Ibu? Ada tambahan? Atau gimana yang lain bisa menanggapinya? Baik, izin menanggapi Bu Elis. Ya. Atas pertanyaan dari Bu Suhliyah ya Bu, bagaimana keterkaitan filsafat atau epistemologi dalam manajemen pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Kita balik lagi mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini bahwa epistemologi itu kan adalah cara memperoleh ilmunya untuk cara memperoleh ilmu atau bagaimana caranya. Mungkin dalam manajemen pendidikan Bu Suli, bagaimana caranya untuk memanajemen pendidikan itu dengan baik, bagaimana caranya untuk mencari kurikulum yang tepat, atau rencana pembelajaran yang tepat, gitu Bu. Dan balik lagi untuk perkembangan teknologi, ya tadi, perkembangan teknologi kan semakin pesat ya sekarang. Ya, epistemologi ini merupakan cara memperoleh pengetahuan bagaimana perkembangan teknologi ini bisa lebih lanjut lagi, gitu Bu. Lebih berkembang lagi ke depannya. Seperti itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rizky. Ibu Rizka ya atas tanggapannya. Ada lagi Bu, Ibu Suli gimana? Saya rasa ini sudah cukup karena waktunya sudah mepet ya. Kita akhiri aja barangkali nanti dari Ibu dosen ada masukan gitu, atau saran-sarannya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, sesi diskusi kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya saya mewakili kelompok 4 mengucapkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dosen, Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sudah cukup Bapak. Cukup kayaknya Bu. Saya kira sih untuk yang materi kita kali ini adalah cukup banyak ya yang harus kita bedah, walaupun hanya epistemologi ya Pak. Hmm, begitu banyak pertanyaan tadi yang masuk Pak, apakah sudah semua ya? Sudah ya Pak? Pak Yayat ya? Belum semua. Mohon keaktifannya Bapak Ibu ya untuk minggu selanjutnya, untuk diskusi kita agar lebih berwarna gitu, biar lebih berkembang ilmu filsafat ilmu kita. Baik Bapak Ibu, untuk ini saya coba presensi dulu ya. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan presensi secara mandiri untuk di LMS? Belum, Ibu. Belum, Bu. Iya. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita di pertemuan kelima. Saya coba absen dulu untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Fahmi Hasanuddin. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Ibu Rizka Amalia. Hadir, Ibu. Ibu Resti. Ibu Resti Dwi Asih. Ada? Ya, mau itu. Itu mau ibu ke? Di belakang aja Bu. Pak Yayat Mas Koko, Ibu Wanda Prastiwi. Ada. Ya, silakan. Ibu Purinda. Hadir, Ibu. Hadir. Bapak Ida. Fajar Sodik. Hadir, Bu. Hadir. Ibu Dede Sunaryati. Hadir, Bu. Ibu Aisyah Akmalia. Hadir, Bu. Hadir. Gede. Biasa yang mana bentar absen bentar. Bapak Muhammad Anggit. Hadir, Bu. Hadir. Ibu Ruli Gardi. Hadir, Bu. Ibu Ristiana. Hadir, Bu. Ibu Suhliyah. Hadir, Ibu. Hadir. Ibu Nur Indah Hadir, Alifiani. Ibu. Kemudian Ibu Rahmah Wahyuni. Hadir Ibu. Ya. Ibu Agnes. Hadir, Ibu. Isi materi. Ibu Rosita Samit. Ibu Eva Hospitasari. Hadir, Ibu. Siap Ibu.
Bapak Marianus, Tidak apa. Bapak Marianus. Oh iya, Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk Pak Fahmi ya, Bapak Marianus ini sepertinya yang pertemuan kemarin juga tidak aktif mencari informasi mengenai beliau. Terima Iya, Bu. kasih. Baik. Ya, Bapak, terima kasih. Bapak Zulian Rahmat, Hadir Ibu. hadir ya Bapak. Ibu Noviani, Hadir, Bu. hadir. Ibu Miranti Oktavia, Siapa yang ngasih permen sama alas? Ibu Miranti Oktavia, belum. Hadir, Ibu. Oh, hadir ya, siap Bu. Ibu Rina Astuti, Lihat saya, bentar. ya. Bapak Asep, Hadir. hadir. Bapak Agung Setiono Hadir. hadir. Ibu Dari kelompok Ari Asep. Wijayanti, Hadir Ibu. hadir. Ibu Elis Fatona, Hadir Bu. Ibu Elis Herawati, sebagai pemateri. Bapak Iip, Iya. Hadir Ibu. hadir Pak. Bapak Ramadan, tadi Hadir, Bu. juga aktif. Terima kasih Bapak. Ibu Asri Yuniati, Hadir Ibu. Bapak Widi, Bapak Deni Wardono, Hadir, Bu. hadir. Bu Mia Tanti Anissa, Hadir Ibu. Alhamdulillah. Ibu Mumun, Hadir alhamdulillah. Ibu. Baik, siap Bapak Ibu, sudah kami presensi untuk pertemuan hari ini. Mohon dicek di LMS Bapak Ibu masing-masing. Nanti kalau belum terchecklist, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau belum terchecklist, iya Ibu, mohon dicek ya Bapak Rosita Ibu ya. hadir ya, Bu. Ibu Habis Rosita, dari oh ya, habis sudah dari dicek Ibu? Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya Iya, iya Ibu. untuk format makalah eh, Oh iya iya iya. kirim karena Siap sambil siap. menyicil gitu Bu Ya, mohon sebelum maaf nih UTS. saya sedang cari filenya dulu ya Bu ya. Saya kok Ya, lupa ya kemarin itu taruhnya di mana. Jadi, salah ya Bu ya. oke Bu. Nanti disesuaikan saja untuk pengumpulannya. Baik, Bu. Ya. Tesnya tanggal berapa ya Ibu? Tanggal 23 Mei. Oh 23 Mei. Masih 1 bulan lagi Bapak ya. Baik, sudah presensinya Bapak Ibu. Kalau tidak saya presensi, soalnya saya belum dengar ini suara Bapak Ibu. Hmm. Ya, Udah, Bu, udah presensi. Udah, alhamdulillah. sudah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita membahas materi mengenai epistemologi. Kalau kita lihat secara sederhana, jika ontologi membahas tentang ada, apa objeknya gitu Bapak Ibu ya. Maka kalau epistemologi itu membahas tentang cara, bagaimana kita tahu. Ya, ia adalah cabang ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Nah, itu yang tadi saya bahas tadi di awal. Nah, ini kalau kita lihat sama-sama Bapak Ibu, mengenai pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab ya, dari Bapak Ibu siapa ini ya? Bapak Ibu mungkin bisa kita lihat sama-sama. Terjawab Dari 7. dari Bu Mira belum Dari dijawab Bu. Dari Bu Bu Mira. Mira, oh ya Bu Mira. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan? Wih, masih banyak ya Bapak Ibu ya. Lumayan nih, jika ilmu pengetahuan hanya mengakui hal-hal yang dapat diukur dan diobservasi, apakah hal tersebut
membatasi kemampuan manusia untuk memahami realitas yang bersifat metafisik atau subjektif. Gimana tuh Bapak Ibu? Ini pertanyaan dari Bu Mira. Mia. Apa Mira? Ibu Mira ya, Bu? Ibu Mira. Oh iya. Mohon maaf. Apa nih kira-kira Bapak Ibu? Di sini coba kita lihat dari pertanyaannya. Kalau secara filosofis batasan tersebut memang gimana ya, menciptakan jurang ya antara apa yang bisa kita buktikan dan apa yang kita alami. Ya, kalau lihat dari pertanyaannya, hmm, ini menyangkut metafisika gitu ya Bapak Ibu ya. Hidup. Karena di sini yang dapat diukur apakah membatasi membatasi untuk memenuhi aktivitas yang bersifat objektif. Iya, Agnes. Kalau menurut saya sih membatasi, tapi yang dibatasi adalah jangkauan metode ilmiahnya, bukan keseluruhan kemampuan manusianya, Bu. Kalau terlihat membatasi itu, ilmu pengetahuan modern mengandalkan observasi dan pengukuran, karena kalau hal metafisik contohnya makna hidup tidak bisa diuji secara eksperimen, tidak bisa diuji secara pengalaman. Kemudian kalau hal subjektif, perasaan, kesadaran tidak sepenuhnya bisa diukur dari luar. Iya. Karena memang kalau ilmu pengetahuan itu dijadikan satu-satunya standar ya untuk kebenaran, maka kemampuan manusia itu untuk memahami realitas ini memang menjadi terbatas gitu ya. Kita mungkin menjadi sangat cerdas secara teknis, namun kehilangan kemampuan untuk memahami aspek-aspek kehidupan yang tidak terwujud, namun sangat menentukan kualitas hidup manusia ya. Gitu, Bapak Ibu. Bu Mira ada suaranya ini. Iya, Ibu. Ya, ya Bu Mira, gimana Bu Mira? Apakah ini harusnya lebih praktik? Iya, Ibu. Udah Ya, cukup. gitu. Iya. Oh, Pak Agung Nugroho. Ya, Ibu. Ya, ini jika kita tidak bisa 100% yakin bahwa persepsi indrawi kita akurat seperti dalam argumen, sebab pengetahuan masih memiliki nilai. Maksudnya gimana Pak Agung? Ya. Jadi kalau kita tidak bisa meyakini kan kalau argumentasi skeptisme kan tentang indrawi kita, tentang panca indera kita kayak penglihatan, perasa, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menyikapi itu secara akurat, tidak bisa 100%. Misal kita melihat sesuatu benda itu merah, padahal dia tidak tampak benar-benar merah. Kita itu tidak yakin kalau itu benar-benar merah. Misal apel itu merah, tapi kita tidak yakin kalau itu benar-benar apel itu merah. Padahal penglihatan kita, indrawi kita itu terbatas. Misal penglihatan kita buta warna, gitu, Bu. Apakah pengetahuan itu masih memiliki nilai? Ya,
Iya, begitu. Makanya di dalam ilmu pengetahuan itu kan dibutuhkan yang namanya penelitian ya Pak ya. Jadi tidak hanya pendapat atau hasil uji. Hasil penelitian tersebut hanya pada satu pengetahuan saja, tapi dibutuhkan bukti-bukti penelitian yang lain mengenai misalnya warna apel itu tadi ya Pak ya. Ya itu Iya. analoginya aja seperti itu, Bu. Padahal Iya, kan benar. terkait dengan panca indera kan, mata kita satu dengan orang yang lain kan berbeda. Berbeda, Untuk iya. sensitivitasnya, ketajamannya itu kan berbeda. Itu Iya, seperti itu. Dan benar. misal kalau kita udah mengukur menggunakan apa metode dan lain sebagainya, tapi kita masih merasa kayaknya kurang akurat. Nah, apakah pengetahuan yang kita dapat itu masih memiliki nilai atau tidak? Nah, itu yang pengen saya tahu, Ibu. Karena kan kita sudah melakukan metode penelitian, tapi entah suatu saat masih ada yang lebih benar setelah yang kita uji tadi, gitu. Jadi yang selama ini kita lakukan itu saya kira masih kurang akurat, belum 100%. Nah, itu apakah masih mempunyai nilai dan makna gitu. Oh iya, iya. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu Pak, biasanya kan kita ada populasi ya, berapa orang yang memiliki panca indera. Tentunya kita ambil sampel nanti berapa persen yang harus kita ambil, itu adalah mewakili dari apa namanya ya, pendapat ya. Jadi misalnya kalau kita ada populasi, kita ambil sampel yang bisa mewakili populasi tersebut, nah itu bisa sudah dianggap sesuatu itu benar. Nah, jadi pengetahuan memang memiliki nilai. Itu Pak Agung ya. Ya, baik, Mungkin Ibu, ada terima tambahan dari Bapak kasih. Ibu. Ayo, ada pancing nih. Kita bisa nambahin Pak Bu. Fahmi mungkin. Tadi saya menambahkan ya, ini Ya, untuk monggo Bu Elis. siapa ya? Ya. Ini menambahkan untuk Pak Agung. Jika kita tidak bisa 100% yakin bahwa persepsi ya kita akurat, apakah pengetahuan masih memiliki nilai? Menurut saya iya, ya pengetahuan tetap memiliki nilai yang sangat tinggi. Apa alasan mengapa pengetahuan tetap bernilai tinggi? Menurut saya, yang pertama nilai instrumental atau kegunaan praktis. Ya, pengetahuan tidak harus sempurna atau 100% benar untuk berguna. Pengetahuan membantu kita memahami dunia, memprediksi kejadian dan bertahan hidup. Misalnya di sini, meskipun persepsi kita tentang jalan mungkin salah ya, pengetahuan bahwa restoran ada di arah utara tetap membantu kita sampai ke arah ke sana. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, alasannya yaitu probabilitas lebih baik daripada ketidaktahuan. Yang artinya skeptisme menurut kepastian, namun dalam kenyataan pengetahuan bekerja berdasarkan probabilitas dan bukti terbaik yang tersedia. Pengetahuan yang mungkin benar lebih berharga daripada tebak acak. Alasan yang ketiga yaitu evaluasi dan perbaikan diri atau muhasabah. Ya, pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu, meski tidak mutlak, berfungsi sebagai acuan dasar untuk memperbaiki diri dan tindakan di masa depan. Ya, ada lagi alasannya selanjutnya pengetahuan sebagai proses, bukan hanya hasil. Ya, pengetahuan atau seperti sains adalah metode yang terus berkembang, korektif dan dapat diuji. Kegagalan persepsi di indrawi ya seiring kali diperbaiki melalui penalaran rasional dan metode ilmiah. Mungkin itu Ibu tambahan dari saya. Ya, siap. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu. Elis. Ya, sama-sama. Cakep. Ibu izin mau menambahkan Oh, boleh? boleh, silakan Ibu. Iya, jadi seperti tadi pertanyaannya Bapak gitu ya. Kalau misalkan apel itu merah ternyata kurang akurat gitu ya.
Nah, menurut saya itu kalau misalkan memang kita merasa kurang akurat itu adalah hal yang wajar gitu ya. Karena menurut saya epistemologi itu bahkan ingin terus memperbaiki masalah-masalah itu. Jadi memang pengetahuan yang kita miliki itu memang harus sangat terbuka untuk saling diperbaiki gitu. Oh, kenapa apel itu merah? Ternyata sampelnya mungkin udah 50 orang gitu ya. Tapi ternyata masih kurang yakin juga. Nah, gitu. Berarti kita harus mengoreksi gitu ya. Mungkin ada part atau ada bagian dari metode ilmiah kita yang mungkin pengukurannya kurang tepat gitu ya. Atau mungkin kalau kita metodenya kualitatif, mungkin nanti kita bisa coba juga ada kualitatif, ada kuantitatif gitu ya, supaya apa namanya hasilnya itu bisa lebih akurat juga gitu, sehingga nantinya dengan beberapa pengulangan itu, kalau memang hasilnya serupa atau sama itu berarti bisa mengambil kesimpulan bahwa memang hasilnya itu nanti akhirnya adalah akurat seperti itu. Seperti Baik, itu terima mungkin Ibu, terima kasih. kasih Bu Mia. Sama-sama Ada, Ibu. ada lagi Bapak Ibu yang akan menambahkan? Ya, kalau di... Boleh Bu, saya Bu. Oh iya, monggo silakan Ibu. Tadi kan pertanyaan dari Pak Agung itu sudah melakukan penelitian, tapi ragu-ragu gitu ya. Gimana Oh sih iya, ini Bu Suliah ya? tidak? Oh iya. Nah, mungkin Iya, di seperti sini itu. pertanyaan lagi buat saya. Penelitiannya itu sudah mengikuti, kita kan jadi ada di semester ini juga kita ada pelajaran statistik ya. Nah, statistik itu adalah bagaimana kita mengolah data secara kuantitatif dan tentunya di sini nanti data-data itu bisa dapat dipertanggungjawabkan gitu. Karena kalau kebetulan saya kan kalau di apa jadi kalaupun kita kita ragu, tapi kita punya data gitu, datanya itu yang bisa didapat dipertanggungjawabkan tadi mengambil tadi kan kalau di statistik kan kita mengambil sampel, kemudian nanti kan kalau kita menguji juga di statistik itu kan biasanya ada pertama nih ada beberapa variabel yang kita uji, tapi ternyata nggak ada hubungan ya. Udah kalau nggak ada hubungan berarti biasanya kita kan ada korelasi, kemudian ada uji hipotesis gitu, ada beberapa uji gitu. Jadi di statistik itu ternyata kan nanti kita akan belajar ya terakhir. Jadi saya rasa itu merupakan tadi kan epistemologi itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya mungkin keterkaitan nanti di pelajaran kita statistik adalah biar yang kita dapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu aja sih kalau secara kuantitatif. Mungkin punten Bu itu aja ya Bu. Iya, betul. Terima kasih Ibu menambah wawasan kita Bapak Ibu ya. Nanti betul di pelajaran statistik juga kita akan belajar mengenai hal tersebut. Baik, untuk Pak Agung, Nambah. menambahkan Pak Ramadan, monggo Pak Ramadan. Ya itu Silahkan. jadi kan ada keraguan tuh ya. Ini saya coba mengambil dari Karl Popper. Dia mengatakan bahwa ilmu tidak pernah benar secara final. Yang ada adalah teori yang belum terbukti salah. Mungkin tadi apa yang disampaikan Ibu, selama populasi itu mengatakan sama, mungkin ilmu itu tetap benar gitu. Bukan ilmu itu bernilai maksudnya. Jadi kalau apel itu merah dan kebanyakan orang bilang merah, ya berarti ilmu pengetahuan itu memiliki nilai selama belum terbukti salah gitu. Jadi kalau memang sudah ada pengujian dan itu mengatakan salah, ya mungkin beda lagi gitu tentang kebenaran ilmu itu. Jadi intinya mungkin tadi bahwa ilmu itu tidak pernah benar secara final. Yang ada adalah teori yang belum terbukti salah gitu. Jadi selama populasi mengatakan sama, ya mungkin ilmu pengetahuan itu bernilai masih memiliki nilai. Itu mungkin Bu sedikit. Baik Bapak, terima kasih. Bu izin menambahkan juga. Oh iya, silakan Pak. Eh, jadi sebenarnya yang tadi disebutkan oleh Pak Ramadan itu adalah bagian nanti next selanjutnya yang akan kita presentasikan. Yaitu tadi Bapak menyebutkan falsifikasi Popper ya. Jadi beliau tuh mengatakan tidak cukup kuantitas untuk membuktikan suatu kebenaran yang absolut gitu ya. Justru kebenaran itu akan dikatakan kebenaran apabila dipertentangkan atau disangkal. Menurut falso terdahulu yang menjadi viral, yaitu
adanya angsa putih dan angsa hitam gitu ya. Jadi dahulu di Eropa Barat itu mengatakan bahwasanya semua angsa itu berbulu putih gitu. Itu yang menjadi landasan klasifikasi Popper. Namun ketika beberapa abad selanjutnya ditemukan di Australia bahwasanya ada satu genetik spesies angsa berwarna hitam gitu. Nah, di situ akhirnya dikatakan bahwasanya tidak ada kebenaran absolut yang dibuktikan melalui kuantitas. Satu saja penyangkalan terjadi, maka runtuhlah semua argumentasinya. Begitu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Julian. Ibu, Bapak Ibu, menambah wawasan ya Bapak Ibu ya, menambah ilmu kita untuk hari ini. Baik, ada Pak Ari Wijaya. Bu Ari, Bu. Oh, Ibu Ari. Allah, belakangnya Wijaya, mohon maaf. Ibu Ari Wijaya. Ada Bu Ari? Ya, Ibu sebetulnya saya tadi ada pertanyaan tentang benar dan sahih seperti Iya, itu. heeh. Kalau benar itu kan apakah belum tentu sahih, tapi kalau menurut saya kalau sahih itu sudah pasti benar gitu karena ada kriterianya. Tapi kalau benar itu benar bagi saya belum tentu benar bagi ibu gitu. Apakah Bagi yang lain ya. kesimpulan saya itu sudah tepat seperti itu kalau menurut ibu? Baik, Bapak Ibu bisa juga baca chat Bu Ari ya, pertanyaannya di kolom chat mengenai ada benar, ada sahih ya, Ibu. Bagaimana epistemologi filsafat menyikapi ini? Kalau menurut saya dalam epistemologi filsafat ilmu, menurut saya Bapak Ibu ya, benar dan sahih itu beda levelnya ya. Keduanya penting tapi tidak selalu datang berbarengan gitu ya. Karena kalau benar itu kan dengan fakta. Ya, sesuatu disebut benar kalau isinya sesuai dengan kenyataan. Ya, contohnya tadi sudah disebutkan air mendidih itu 100 derajat Celcius ya. Itu benar karena memang terjadi di alam. Kemudian kalau sahih atau valid, itu kan prosedur berpikirnya tepat. Sesuatu disebut sahih atau valid itu kalau cara memperolehnya mengikuti kaidah logika dan metode yang tepat. Contohnya apa nih Ibu? Ibu? Kalau sahih, semua manusia fana gitu misalnya ya. Atau Socrates itu manusia gitu ya. Nah itu disebut sahih. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Baik Ibu, saya menambahkan sedikit Bu ya. Boleh, silakan. Jadi kalau di ya kalau di pelajaran logika matematika disebut ini. Contohnya misalkan kita bisa kalau nyata ya, tapi ini tidak buktikan, makanya pelajaran logika matematika itu tidak semua yang benar itu benar, tidak semua yang salah gitu. Itu realita pada saat itu. Pak Yayat, mohon maaf ya suaranya terputus. Putus. Mana Bapak Ibu? Yang lain? Sinyalnya Oh, iya. mungkin ya Bapak. Sinyal, iya, Iya, udah stop. betul. Iya, sinyalnya. Bapak I-nya padahal udah bayar ini. Bapak. Izin menambahkan, Bu. Coba.
Kalau Monggo, Bu Elis. ya mungkin tadi kalau Pak Yat mau pakai contoh matematika ya, cuman tadi kita kurang jelas mendengarnya. Kalau saya juga boleh nih pakai contoh matematika. Yang misalkan dalam pengerjaan soal gitu ya, misalkan pengerjaan aljabar, finally find X gitu, misalkan ada anak yang satu, ini berkaitan juga sih nanti sama pertanyaan saya di chat bawah nih. Nah itu, tapi ini kita bahas yang sahih dan benar gitu ya. Nah itu mungkin kalau misalkan final answer-nya X-nya sama dengan 10, yang anak ini kan mungkin jawabannya benar, tapi prosedurnya dia mungkin menebak atau mencontek gitu. Nah, tapi kalau misalkan anak lain, misalkan let's say anak B itu misalkan menjawab X-nya, itu dia mengikuti prosedur tahap-tahap menjawab matematika gitu ya. Tapi ada kesalahan kecil di misalkan di akhirnya di pengurangan, misalkan A tambah 2 sama dengan 5. Nah, dia itu ketika mengurangkan di 5 kurang 2-nya itu, dia jawabnya misalkan 4. Nah, sebenarnya prosedurnya tuh udah sahih gitu, udah mengikuti benar gitu ya prosedurnya, tapi final answer-nya salah. Mungkin ya lebih setuju sih saya juga dengan tadi yang Bu Anita sampaikan, kalau sahih itu lebih pada prosedur validitasnya gitu. Kalau benar itu lebih kepada isi atau materinya, memang kontennya itu benar. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu Elis atas masukannya. Bapak Ibu, ada yang lain? Cukup kayaknya Bu. Pak Yayat, kenapa dari tadi cukup terus? Jadi setelah Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup untuk kali ini? Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari kelompok 4 nih, bisa dijawab nanti eh, melalui chat mungkin ya ke teman-teman di kelas ini. Gimana Bapak Ibu? Ya, saya berharap nanti untuk pertemuan selanjutnya kita lebih berinteraksi Bapak Ibu ya. Jadi di chat pertanyaannya boleh di chat, kemudian ditanyakan juga secara langsung kepada kelompok yang menyajikan. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, Memang Bu. memang harus dipancing dulu Pak Yayat ya. Iya, tadi masih agak load. Iya, Masih pagi-pagi bener ya Bu ya. Pagi-pagi sekali iya, ya Bu ya. Belum sarapan. Belum sarapan sampai sekarang. Belum, Bu. Baik, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup ya untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Elis Serawati, Pak Yayat, sama Bu Agnes untuk menjawab. Saya rasa sudah bagus penampilannya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang gitu. Karena akan berlanjut ke perkuliahan selanjutnya. Karena belum sarapan juga Bapak Ibu ya. Monggo diberikan kesempatan untuk sarapan Iya, Bu. dulu. Baik Terima Bapak kasih, Ibu, Bu. terima kasih untuk hari Terima ini. kasih, Bu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Diri. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ya. Oke, biar gak panik. Pindah. Lama perasaannya. Ayo. Itu selesai mulu, Boy. Pahami bagian presentasi Mau jawab coba. Saya mau jawab loh Pak Yayat tadi tuh. Selesai belum? Biar cepet ya Pak Yayat. Abis ini kayaknya mau presentasi lagi Pak Yayat, Bu. Iya, nanti selanjutnya landasan ya Pak. Oke, pindah.